Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang ada di penjuru dunia Nusantara, tarik nafas dulu sayanya. Tarik nafas, biar tenang, biar bahagia, biar sehat, dan biar sejahtera. Saya punya gaman, punya pusaka, di mana pusaka ini bisa membunuh orang, bisa melukai orang tersebut, dan juga bisa sesuatu hal yang bikin orang lain itu lumpuh begitu. Jangankan orang, hewan pun ini bisa mati, bisa meninggal. Ingin tahu gamannya itu apa? Dan juga gaman ini juga bisa bermanfaat untuk bisa melindungi diri dari serangan musuh, dari serangan hewan. Ingin tahu gamannya apa? Ini gamannya. Sebuah pusaka, sebuah gaman, dimana ini bisa untuk membunuh orang dan juga perlindungan. Apa itu? Ini gamannya. Sebilah golok atau pedangan. Ini bisa membunuh orang, bisa juga untuk perlindungan. Sama halnya dengan ilmu, sama halnya dengan YouTuber. YouTuber itu bisa membunuh orang, bisa juga untuk melindungi diri. Segala ilmu apapun di alam semesta ini bisa untuk membunuh orang, melukai orang, bisa juga untuk melindungi diri, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini sekedar iklanisasi saja, intermezzo. 3 hari saya sedang menggeluti, 3 hari yang lalu gitu kan, sampai sekarang saya sedang belajar tentang YouTuber. Di antaranya adalah punya target, punya tujuan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 3 hari ini subscriber saya naiknya cuma sedikit sekali, cuma beberapa 3 hari ini, tapi alhamdulillah bisa naik. Jadi saya bingung. Akhirnya saya belajar, merenung, belajar, bertafakur terhadap diri saya sendiri. Saya ini tujuannya apa? Tujuan main YouTuber tuh apa? Memang awalnya iseng-iseng, sekarang saya mau geluti. Tujuanmu apa? Kemudian targetmu siapa? Dan seterusnya. Akhirnya saya merenung. Akhirnya saya menemukan, ya sudahlah. Yang penting saya melakukan dan melakukan. Yang penting saya upload video tiap hari, diperbaiki sampai menuju kesempurnaan. Mau ada yang subscriber silakan, mau ada subscriber silakan, mau tidak subscriber silakan. Yang penting saya ini cuma 3. 1, tiap hari upload video. Yang kedua, saya sedekah atau hadiah subscriber orang lain. Saya tonton video yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, kemudian saya subscribe, saya like, saya komen, saya senang melihat foto ini. Mau dia subscriber saya silakan, mau dia enggak subscriber saya silakan, yang penting saya istiqomah ya. Sehingga bahagia lagi. 3 hari ini saya tidak bahagia. Kenapa? Ya karena memang mengharapkan sesuatu yang fana gitu kan. Subscribe, nggak dapat, stres, tidak bahagia ya.
Oh ya, saya juga ada punya gaman lagi nih. Gamannya luar biasa. Kalau dijatuhkan kalau dijatuhkan di sesuatu itu bisa menjelut, bisa benjol, bisa melepuh. Nih gaman saya. Ini gaman saya adalah martil alias kampak. Kampak ini bisa benjol kalau kalau dipukul ke orang lain. Hewan pun sama. Tapi juga untuk perlindungan juga bisa. Kalau ada anjing, wah bisa dilempar untuk menakut-nakuti anjing atau menakut-nakuti yang lain. Nah, itu ya. Oh iya, ini cuma untuk intermezzo saja itu kan, ini mah supaya bahwa segala sesuatu di alam semesta itu ada manfaatnya dan juga ada sisi negatifnya. Jadi segala sesuatu di dunia itu ingat, ting. Segala sesuatu di dunia itu ada dua, yaitu baik dan buruk. Barang apapun memiliki keburukan dan memiliki kebaikan. Termasuk saya nih, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, itu ya. Lanjut. Nah, jadi supaya saya bahagia, saya terus upload YouTuber video-videonya ibadah. Ya sudah, bahagia. Kemudian saya sedekah atau memberi hadiah, subscriber ke orang lain, ibadah. Kemudian saya memperbaiki daripada tampilan-tampilan YouTube-nya yang dulunya goyang-goyang, insya Allah sekarang nggak goyang-goyang gitu kan. Ya karena memang berpikir begitu. Insya Allah itu ibadah. Jadi trik untuk selalu ibadah, supaya selalu ibadah, karena sumber bahagia, sehat, sejahtera itu cuma satu, ibadah, dan ibadah. Sudah. Karena Pak, karena yang memiliki kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan adalah Allah Ta'ala. Karena saya punya pengalaman, banyak uang tapi gelisah, enggak sejahtera, enggak sehat, enggak tenang, enggak bahagia. Padahal uang banyak, padahal badan sehat, tapi terasa mumet, pikiran stres. Karena apa? Karena yang memiliki kebahagiaan adalah, yang memiliki kesehatan adalah, yang memiliki kesehatan Allah Ta'ala. Kalau kita harapan tujuannya ibadah Allah saja, insya Allah bahagia hidup kita. Saya juga pernah mengalami sakit. Sakitnya luar biasa, tapi rasanya tenang, enjoy, bahagia. Karena apa? Karena ibadah. Karena Allah yang ngasih ketenangan, kebahagiaan itu. Jadi kunci pertama daripada supaya kita bahagia, sehat, sejahtera, dari pengalaman hidup saya dari kecil sampai sekarang itu cuma satu, ibadah, 2 ibadah, 3 ibadah, 4 ibadah, semuanya ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi niatkan ibadah. Kalaupun jadi orang kaya, ya ibadah. Kalaupun memiliki mobil, ibadah. Miskin, kaya, ibadah. Intinya sekali lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Bekerja, ibadah. Sholat, ibadah. Berzikir, ibadah. Semuanya ibadah. Kenapa ibadah? Karena bagi orang-orang soleh, kata-kata ibadah itu terus diulang-ulang. Ya Allah, seperti habis sholat. Seperti habis sholat kita ucapkan, ya Allah, saya niatkan dari bangun tidur sampai tidur kembali selama-lama sampai meninggal dunia dalam menghadap husnul khotimah, insyaallah saya niatkan untuk ibadah. Karena dalam sholat pun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah, ibadah. Maka dari ibadah itulah Allah pancarkan kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, di mana tanpa sebab. Dalam keadaan susah itu
masih bisa tertawa, masih bisa senang, itu luar biasa. Dalam keadaan sakit masih bisa tenang, masih itu luar biasa, karena itu pemberian Allah Ta'ala, semuanya milik Allah Ta'ala. Jadi tiap malam saya belajar. Nah, supaya membekas, supaya bisa diingat-ingat lagi, maka sekarang saya menjadi orang yang sangat bahagia, karena ketika belajar saya upload di YouTuber, kemudian ketika saya lupa bisa dinyalakan lagi, bisa mengingat-ingat diri saya sendiri. Jadi tujuan saya YouTuber itu adalah tolabul ilmi, ibadah gitu kan, dan mengingat-ingat diri saya ketika saya lupa. Dan harapannya ucapan saya ini mampu saya terapkan untuk diriku sendiri sedikit demi sedikit, kemudian saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi malam saya membaca, merenung dari saya lahir sampai sekarang, ternyata yang membuat saya tidak bahagia, tidak sehat, dan juga tidak sejahtera adalah niat kita yang salah, niat kita untuk duniawi. Tadi aja 3 hari saya itu sengsara, niat saya ingin subscribernya banyak, ternyata tidak sesuai, subscribernya tetap sedikit-sedikit saja, jadi itu pusing, stres, jadi nggak bahagia. Sekarang udah bahagia lagi, alhamdulillah. Mau subscribernya banyak, mau subscribernya sedikit, silakan, masa bodoh. Yang penting tujuan saya adalah saya malam hari belajar, tafakur, merenung, kemudian besoknya lagi saya ungkapkan dari perenungan-perenungan tersebut untuk pribadi saya sendiri. Dan juga kalau ada manfaatnya untuk peserta, untuk penonton, silakan ambil yang baik-baiknya saja, sedangkan yang buruk-buruknya dibuang jauh-jauh. Sebab apa? Setiap manusia, maaf dan maaf, ustadz, kiai, pastur, kemudian apalagi kalau dalam wihara tuh apa tuh, solin tuh namanya tuh, itu semuanya manusia memiliki sisi-sisi negatif dan sisi positif. Ambil yang positifnya saja, ambil yang baik-baiknya saja, yang tidak baiknya nggak usah diambil. Sekali lagi, pelajaran hari ini adalah untuk menjadi tips yang pertama untuk menjadi sehat, bahagia, sejahtera. Dari perenungan saya sendiri, dari lahir sampai sekarang, itu adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Niatkan semuanya untuk ibadah. Kalaupun jadi kaya, kaya untuk ibadah. Kalaupun ditakdirkan miskin, miskin untuk ibadah. Kalau ditakdirkan sehat, sehat ibadah. Kalau ditakdirkan sakit, sakit ibadah. Itu tenang hati kita. Karena saya pun mengalami sakit dan juga mengalami sehat. Dan saya juga pernah mengalami sakit yang parah, tapi hatinya tenang, pikirannya tenang. Siapa itu? Karena waktu itu saya ikhlas dalam menjalani sakitnya. Saya ikhlas, saya bersyukur ketika sakit itu, karena saya niatnya untuk ibadah. Maka dari pengalaman-pengalaman hidup saya, insya Allah ke depan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi saya perlindungan terus menerus. Saya akan terus afirmasi bahwa hidup itu ibadah. Setiap sholat, kemudian setiap saat, ketika apapun aktivitas kita, sering mengulang-ulang, ya Allah, saya niatkan hidup ini untuk ibadah. Segala aktivitas saya, makan, minum, semuanya ibadah. Termasuk YouTuber juga saya niatkan ibadah. Mudah-mudahan cita-cita saya, cita-cita orang Islam seluruh dunia sama, itu sedekah jariyah yang berkembang sampai hari kiamat, ilmu yang bermanfaat yang berkembang sampai hari kiamat, dan juga keturunan murid anak-anak soleha yang berkembang sampai hari kiamat. Itu cita-cita yang sebelum meninggal. Orang-orang soleh itu mewarisi 3 perkara. Sedekah jariyah yang berkembang sampai hari kiamat walaupun dianya nggak ada, seperti Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat yang berkembang sampai nanti hari kiamat, seperti Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga para aulia dan juga orang ulama-ulama, dan juga orang keturunan atau murid-murid yang mengamalkan ilmunya, yang soleh selalu mendoakan gurunya, yang berkembang sampai hari kiamat, seperti Rasulullah bersolawat sampai hari kiamat, terus bersolawat.
kemudian para aulia yang selalu memberi Fatihah, para tabiin itu terus berkembang sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita bisa mewarisinya. Itu saja. Oh ya, ada lagi nih. Ada cahaya. Ada dua cahaya, di mana dua cahaya itu memiliki dua kekuatan yang luar biasa, tetapi satu kekuatan ini yang luar biasa. Cahaya itu ada dua. Ini filosofi ya. Saya akan tunjukkan. Saya punya gaman dua. Satu bercahaya, tak pernah habis cahayanya kecuali dibanting gitu kan. Bisa diperbaiki. Yang satu cahaya ini habis dan sirna kalau udah habis. Yang pertama cahaya baterai. Ini cahaya. Ini sumber cahaya. Ini sumber cahaya ya. Kalau habis bisa dicas. Dan nggak pernah habis. Dan kalau merusak bisa dibetulin. Ini apa ini? Ini adalah hati dan pikiran kita. Bisa dicas, bisa yang lainnya. Dan itu nggak pernah habis sampai kita meninggal dunia. Sampai ini bisa perbaiki. Seperti kalau diibaratkan pikiran dan hati kita itu nggak pernah habis sampai kita meninggal dunia. Bisa dicas, bisa diperbaiki, begitu kan. Ada lagi satu cahaya, yang satu itu adalah cahaya lilin. Lilin ini ibarat jasad kita. Kalau sudah habis ya sudah, nggak bisa diperbaiki. Tangan ini kalau kita patah ya disambung lagi juga tetap aja nggak bisa utuh gitu kan. Apalagi kalau penyakit namanya gula darah, nggak bisa gitu kan. Nah, tetap nggak bisa diperbaiki. Kalau pikirannya kotor, maaf ya, pikiran kita ini kotor, itu bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara mindset kita, pemikiran kita dirubah. Sering datang ke kiai, ke ulama, ke guru-guru spiritual, maka 1 tahun 2 tahun itu bisa diperbaiki, itu kan. Termasuk hati kita juga sama. Nanti ya, pikiran kita bisa bercahaya, hati kita juga bisa bercahaya, bisa diperbaiki dengan datang ke guru spiritual dan juga yang lainnya, dan juga yang pasti ada dari diri kita itu mengetuk pintu hidayah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tangan nggak bisa diperbaiki. Kalau udah kecelakaan, kemudian patah, remuk, itu nggak bisa. Paling biasanya tangan-tanganan gitu kan, nggak bisa diperbaiki gitu. Nah itu cahaya ini kita jaga, jangan sampai rusak, karena ini adalah menjaga daripada amanah Allah, itu adalah ibadah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita jaga semua cahaya yang ada di tubuh kita, seperti pikiran kita, hati kita, jasad kita, semuanya untuk ibadah. Salam bahagia, sehat, sejahtera. Salam bahagia, sehat, sejahtera. Tolong lihat videonya sampai selesai supaya jangan di-spam. Kemudian subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi, tonton video saya sampai selesai. Tonton video saya sampai selesai supaya jangan di-spam. Kemudian like, subscribe, dan komen, dan share. Insya Allah ini bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua yang melihatnya, yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.